Pemilihan kepala daerah serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. 170 daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh sobat Dip Band semua. Kali ini kita akan bicara topik yang sedikit berat dan agak sensitif. Yap, kita akan bicara mengenai agenda politik, yakni pesta demokrasi di Kabupaten Bengkalis Riau. Dan sebelum menonton, jangan lupa sobat klik dulu tombol subscribe untuk support channel ini. 1, 2, 3, dan mari kita mulai. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak akan kembali diselenggarakan pada 23 September 2020. Dan akan dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 pilgub, 224 pilbub, dan 37 pilwaktu. Dan termasuk dengan pilkada serentak yang dihelat di Provinsi Riau ini. Tanpa mengecilkan arti kabupaten lain, tetapi pilkada di Kabupaten Bengkalis lah yang paling sangat mencuri perhatian masyarakat Provinsi Riau. Sobat tahu kenapa? Setidaknya ada 2 faktor utama menurut kami yang menyebabkan pilkada Bengkalis menjadi sangat seksi. 1. Nyaris seluruh paslon yang akan maju di negeri junjungan ini memiliki basis massa dan pendukung yang kuat, sehingga pertandingan akan alot. Mungkin tidak akan cukup 2 babak saja, mungkin berlanjut ke extra time, dan mungkin juga adu penalti. 2. Nilai APBD Kabupaten Bengkalis yang sangat besar. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar posisi tawar di kancah birokrasi, serta semakin banyak inovasi dan terobosan yang bisa dilakukan sebagai portofolio untuk karir politik seorang figur. Mengacu pada data DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyebutkan bahwa APBD Kabupaten Bengkalis di tahun 2019 adalah sebesar 4,1 triliun rupiah. Dan di tahun 2020 sebesar 3,9 triliun rupiah. Yang artinya dalam 2 tahun ini saja APBD Kabupaten Bengkalis adalah 4 triliun rupiah per tahun. Dan 4 miliar itu duit semua sob. Nggak campur sama daun tenggek burung yang biasa kita makan untuk lalap. APBD tersebut sangat besar untuk ukuran sebuah kabupaten, bahkan mengalahkan APBD dari sebuah provinsi. Sebut saja seperti Kepri, Maluku, Bangka, Belitung, Gorontalo, dan banyak lagi provinsi-provinsi yang jauh di bawah. Dan sobat bisa lihat data itu semua di website DJPK. Uang 4 triliun itu sangat banyak sob, banyak. Kalau sobat ketahui, Tower Telkom yang berada di Jalan Hang Tuah itu tingginya 40 meter. Maka uang 4 triliun rupiah itu jika kita susun dan tumpuk dalam bentuk 100 ribuan, maka kita akan punya 100 tower uang 100 ribuan setinggi 40 meter. Bayangkan, kita punya 100 tower uang. Luar biasa bukan? Uang 4 triliun itu juga bisa kita gunakan untuk membangun 44.000 rumah rakyat, atau 35 rumah sakit umum, atau 3.600 sekolah dasar, atau 2,5 juta ton beras untuk menghidupi 27 juta rakyat miskin selama setahun penuh. Sekarang, mari kita fokus ke Kecamatan Mandau yang beribu kota di Duri. Kecamatan Mandau merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Bengkalis. Data yang saya dapatkan dari BPS, pada tahun 2019 jumlah penduduk Bengkalis berkisar 554.000 jiwa. Dan 282.000 jiwa yang artinya hampir 50% berada di Kecamatan Mandau ini. Dan untuk mata pemilih, Bengkalis sebesar 385.000 mata pilih dan 110.000 mata pilih yang artinya hampir 30% berada di Kecamatan Mandau. Sehingga Kecamatan Mandau yang beribu kota di Duri ini sangat penting posisinya dalam kalkulasi politik di Pilkada Bengkalis ini. Sekali lagi, tanpa bermaksud mengecilkan arti dari
kecamatan lain sob ya, jangan baper. Faktanya memang bahwa pasangan calon yang berhasil merebut hati pemilih-pemilih di Kecamatan Mandau sebesar 30% ini membuat peluangnya untuk menang semakin besar. Tetapi bukan otomatis jadi pemenang dong. Iya, soalnya masih ada 70% mata pemilih yang tersebar di 10 kecamatan lainnya. Dan sekarang, mari kita bicara kandidat atau pasangan calon yang akan memimpin Bengkalis 5 tahun ke depan sob. Seperti sobat sudah ketahui, ada 4 pasangan calon yang telah mencuat dan akan bertanding pada Pilkada Bengkalis yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Yakni kita susun sesuai dengan abjad. 1. Pasangan Aman. 2. Pasangan Esa. 3. Pasangan KBS. 4. Pasangan KDI. 4 paslon ini, jika tidak ada aral melintang, akan ditetapkan oleh KPU Bengkalis pada tanggal 23 September 2020. Dan kemudian esok harinya akan diundi untuk mendapatkan nomor urut paslon yang nantinya akan dipilih pada hari pemungutan suara, yakni Rabu 9 Desember 2020. Dari 4 paslon tersebut, ayo buka matamu sob, gunakan smartphone-mu, seleksi calon pilihanmu. Cari tahu track recordnya, cari tahu visi misinya, dan kawal selalu janji serta kontrak politiknya. Karena calon yang jujur dan yang tulus bekerja itu tidak ternilai harganya sob. Dan kami, Deep Band, nanti akan mengupas satu demi satu biodata atau profil dari tiap paslon di konten-konten berikutnya. Simak terus. APBD 4 triliun per tahun itu akan digunakan tidak tepat jika sobat semua tidak mengikuti pilkada ini dengan baik. Artinya dengan apatis, kita menyerahkan penggunaan dana sebesar itu kepada orang-orang yang belum tentu dapat mewujudkan masa depan yang baik untuk daerah kita, yakni Bengkalis. Dan sedikit clue atau bocoran untuk tim sukses masing-masing paslon. Tentu banyak aspirasi yang harus ditangkap, tetapi kalau boleh menyimpulkan dari komentar netizen yang masuk ke YouTube di Band, ada 3 isu utama yang mencuat di dunia maya. 3 isu itu yakni 1. Isu ekonomi, bagaimana ketersediaan lapangan kerja, kemudahan berwirausaha, serta daya beli yang baik. 2. Isu fasus dan fasum di Duri seperti rumah sakit, klinik, sekolah, taman kota, serta yang terpenting, jalan lingkar. Dan ketiga yang tidak kalah pentingnya, isu administrasi kependudukan seperti kemudahan mendapatkan KK dan KTP yang membuat frustasi dan pening 7 keliling banyak orang. Tidak banyak kan permintaannya, tetapi siapa tahu hal tersebut bisa digunakan sebagai baseline data tim sukses masing-masing paslon untuk mendapatkan hati pemilih Kecamatan Mandau pada khususnya dan kecamatan-kecamatan lain pada umumnya. Dan terakhir sob, untuk para kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat, mari kita wujudkan pilkada yang demokratis, jujur dan adil dalam suasana yang sejuk sehingga mampu menghasilkan kepala daerah yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun Kabupaten Bengkalis ke depan. Terlebih kepada paslon dan tim sukses kami ucapkan selamat bertanding. Semoga dapat mendulang kemenangan dengan cara yang baik dan elok. Dan akhirnya kami tutup konten ini dengan sedikit pantun. Bunga melati mekar berseri, cerahnya di ujung taman. Pemimpin negeri harapan kami, jagalah arah tujuan sejalan. Asa tercurah di Serambi, batu giok hiasan diri. Ada amanah dari kami orang Duri, pemimpin elok tepati janji. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mari kita sukseskan Pilkada Bengkalis tahun 2020. Wassalamualaikum dan ciao.